Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kisah kali ini dengan mengetengahkan judul, Kisah-kisah Ibadah. Allah yang Maha Bijak berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Imam As-Sajjad berkata, barang siapa beramal berdasarkan apa yang Allah wajibkan padanya, maka dia orang yang paling ahli ibadah. Sahabat Pandawa Meratus yang dirahmati Allah. Seorang mukmin menjalankan perbuatan wajib dan sunnah dengan tulus, ikhlas dan gigih. Ikhlas dan gigih merupakan dua dasar dalam beribadah kepada Allah. Apabila kedua hal ini dijalankan, maka seakan-akan pelakunya menjalankan seluruh ibadah. Ibadah terbaik adalah yang terjaga dari cacat luar dan dalam. Meskipun amal itu sedikit, namun jika dilakukan terus-menerus dan tanpa cacat, itu berarti pelakunya berhasil dalam menyembah Allah. Orang-orang yang berupaya memperoleh ilmu dan keutamaan lahir, serta dirinya tercegah dari ruh dan hakikat ibadah, mereka tidak beroleh apa-apa selain kulit ibadah. Kisah pertama, hasil ibadah kering. Kelompok Khawarij adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran lantaran bertindak melampaui batas. Tokoh kaum Khawarij bernama Hurkus bin Zuhair. Pada masa Rasulullah, semoga salawat dan salam Allah atas beliau, keluarga, dan para pengikut beliau, dia sedemikian rupa tenggelam dalam salat, puasa, dan ibadah lainnya, sehingga kaum muslimin kagum padanya. Ahli ibadah kering inilah, dalam perang Hunain, tatkala Rasulullah membagikan rampasan perang, atau ganimah, kepada kaum muslimin, dengan penuh percaya diri, dan dilandasi kesombongan mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, bertindaklah adil." Dia mengulangi ucapannya ini sebanyak 3 kali. Kali ketiga, Rasulullah murka dan berkata, "Apabila saya tidak mampu bertindak adil, maka siapakah yang mampu bertindak adil?" Akhirnya, ahli ibadah kering ini memerangi Imam Ali dalam perang Nahrawan, dan dia pun terbunuh di dalamnya. Tatkala Imam Ali melihat jasad orang Khawarij itu, beliau langsung melakukan sujud syukur dan berkata kepada sahabat-sahabat beliau, "Kalian telah membunuh seburuk-buruknya manusia." Kisah kedua, ibadah dengan cinta. Sadi mengisahkan, dalam suatu perjalanan menuju Mekah, saya berangkat bersama sekelompok pemuda yang berhati bersih dan berjiwa mulia. Mereka mengucapkan doa-doa orang arif dan melantunkan bait-bait syair ahli spiritual. Mereka menjalankan ibadah dengan kehadiran khusus hati. Di tengah perjalanan, seorang ahli ibadah kering turut bergabung dengan rombongan kami. Dia tidak senang dengan gaya ibadah yang dilakukan sekelompok pemuda tersebut. Lantaran dia tidak memahami ketinggian spiritual mereka, ahli ibadah kering itu mulai menyalahkan gaya ibadah mereka. Kami pun terus bergerak hingga sampai di rumah persinggahan Bani Hilal. Di sana, seorang anak kecil berwajah hitam dari keturunan Arab datang dan melantunkan nada-nada spiritual. Sedemikian khusyuknya dia melantunkan nada-nada itu, sampai-sampai burung-burung di udara hinggap dan turut mendengarkannya. Unta milik ahli ibadah kering itu pun mulai menari, sehingga mengakibatkan penunggangnya terjatuh ke tanah. Saya mengatakan kepada ahli ibadah kering itu, "Wahai orang tua ahli ibadah, engkau melihat binatang ini tersentuh hatinya. Akan tetapi, hatimu tidak terenyuh sama sekali lantaran engkau tidak peka, dan tidak terpengaruh oleh alunan-alunan spiritual. Orang-orang bertakwa menyembah Allah dengan kejernihan hati, sedangkan engkau belum beroleh kejernihan hati." Kisah ketiga, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni benar-benar seorang ahli ibadah yang menghabiskan sebagian malamnya untuk ruku hingga waktu subuh. Suatu malam, dia mengatakan, "Malam ini adalah malam sujud.
Dia pun melakukan sujud di malam hari hingga menjelang subuh. Orang-orang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau bersusah payah menjalankan ibadah seperti ini?" Uwais Al-Qarni menjawab, "Andai sejak masa azali hingga selamanya yang ada hanya malam hari saja, sehingga aku dapat menghabiskan masa itu dengan bersujud." Rabi bin Haisam mengisahkan, "Saya berada di Kufah, dan sangat berharap untuk melihat Uwais Al-Qarni. Hingga suatu ketika, saya melihatnya di tepi sungai Efrat tengah sibuk mengerjakan salat. Saya berkata pada diri sendiri, baiklah, aku akan menunggunya sampai selesai mengerjakan salat. Akan tetapi, usai mengerjakan salat zuhur, Uwais Al-Qarni mengangkat kedua tangannya untuk berdoa hingga tiba waktu salat maghrib dan isya. Dia pun mengerjakan salat maghrib dan isya dengan sangat khusyuk. Setelah itu, dia sibuk mengerjakan salat-salat sunnah. Terkadang, dia terlihat sedang ruku, dan terkadang sedang sujud hingga malam berakhir. Usai salat subuh, Uwais Al-Qarni menyibukkan diri dengan memanjatkan doa hingga matahari terbit. Kemudian, dia beristirahat selama beberapa saat. Setelah bangun tidur, dia berwudu dan menyibukkan diri dengan ibadah. Saya pun datang mendekatinya dan bertanya, "Mengapa engkau bersusah payah beribadah seperti ini?" Uwais menjawab, "Saya bersusah payah beribadah seperti ini demi mengejar ampunan Allah." Saya mengatakan, "Saya tidak melihatmu makan sesuatu. Dari mana engkau mencari penghasilan hidup?" Uwais berkata, "Allah menjamin rezeki hamba-hambanya. Janganlah engkau berkata seperti ini lagi." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Uwais pun pergi meninggalkan saya. Kisah keempat, ibadah iblis. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Ambillah pelajaran dari apa yang telah Allah lakukan terhadap iblis, yang telah beribadah secara sungguh-sungguh kepada Allah dalam kurun waktu lama. Dia menyembah Allah selama 6.000 tahun, tak diketahui, menurut perhitungan tahun dunia atau tahun akhirat. Namun, kesombongan sejenak, dan rasa bangga diri menghapus seluruh amalnya, meski dia termasuk makhluk langit. Perintah Allah sama dan berlaku bagi semua penghuni langit dan bumi. Semuanya adalah hamba-hamba Allah. Berhati-hatilah kalian terhadap musuh Allah yang satu ini." Nasihat ini terdapat dalam kitab Nahjul Balagah khutbah ke-191. Imam Ja'far Al-Shadiq ditanya, apa alasan yang menyebabkan Allah memberikan penangguhan kepada iblis hingga waktu yang ditentukan? Beliau menjawab, ibadah iblis selama 6.000 tahun di langit. Dalam riwayat lain, Imam Ja'far mengatakan, iblis mengerjakan salat 2 rakaat di 7 langit selama 6.000 tahun. Kisah kelima, Imam As-Sajjad. Sebab Imam Ali bin Husain dijuluki dengan Zainul Abidin, atau hiasan para ahli ibadah, adalah, suatu malam, beliau mendirikan salat di mihrab ibadah. Kemudian iblis muncul dalam bentuk ular raksasa yang hendak menghalangi ibadah Imam As-Sajjad. Imam As-Sajjad tidak memedulikan keberadaan ular raksasa tersebut. Ular itu mendekati Imam As-Sajjad, dan menggigit ibu jari kaki beliau agar beliau kesakitan. Namun beliau tidak memedulikannya. Usai salat, Imam As-Sajjad mengetahui bahwa ular itu adalah jelmaan iblis. Beliau mencelanya dan mengatakan, "Menjauhlah dariku, wahai makhluk terkutuk." Kembali Imam As-Sajjad melanjutkan ibadahnya. Tiba-tiba, beliau mendengar bisikan malaikat yang mengatakan sebanyak 3 kali, "Engkaulah Zainul Abidin, hiasan para ahli ibadah." Semoga Allah memberikan taufiknya sehingga kita termasuk para ahli ibadah yang gigih dan tulus ikhlas. Wahai Tuhan, yang mencipta dan mengatur segenap urusan hamba-Nya, berilah kami keselamatan hidup di dunia, dan juga keselamatan hidup di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Amin. Allahumma amin.